calon guru penggerak angkatan 9. Terdiri dari saya sendiri Agus Sumarno dari SMA Negeri 1 Nanggung, rekan saya Juju Julaiha dari SDN Ciangger 01, dan rekan saya yang satu lagi. Ani Rahmiati dari SMP Negeri 1 Nanggung. Kami akan mempraktikkan bagaimana jalannya coaching dalam supervisi akademik. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kami bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah Bu Ani. Ya, alhamdulillah. Pak Agus kemarin meminta saya buat jadi observer ya. observer. Pak Agus mau melakukan coaching, benar? Ya kebetulan 2 hari yang lalu saya telepon di situ minta bagus coaching dong. Saya juga belum tahu soalnya. Iya. Jadi untuk lebih meningkatkan saya juga biar ada observernya kan ada masukan nanti. Iya. Biasanya Bu Ani. Saya telepon Bu Ani kemarin. Oke, Pak Agus, nanti saya mau izin untuk jadi observer Pak Agus ketika proses coaching gitu ya. Saya akan mengamati bagaimana jalannya coaching, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, gitu ya. Kompetensi yang akan dikembangkan seperti apa, gitu. Nanti saya mau izin buat mengamati gitu. Tapi sebelum Pak Agus melaksanakan coaching, saya ada beberapa pertanyaan Pak yang harus Bapak jawab, gitu. Mungkin yang pertama, gitu ya, kompetensi coaching apa nih Pak yang ingin dikembangkan nanti? Sebenarnya dari ada 3 kompetensi ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi mungkin kalau kan saya lebih ke arah mungkin pengennya sih 3-tiganya Bang. Iya. Kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot. Oke. Itu ya, ada 3 kompetensi yang nanti akan Pak Agus kembangkan gitu ya. Tapi ada nggak Pak yang lebih spesifik tuh, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Mungkin kalau saya lebih ke kehadiran penuh sama mendengarkan dengan aktif Bu. Oke, kehadiran penuh ya sama mendengarkan aktif gitu ya. Nah, indikator ketercapaiannya nanti seperti apa Pak? Yang pertama saya berharap coachingnya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian teman saya Bu Juju nanti bisa kan menggali motivasi dalam diri supaya bisa menemukan sendiri tuh jawabannya. Tidak susah karena kadang-kadang masing-masing dari kita juga ada persoalan kadang bingung. Mudah-mudahan nanti bisa terkuat persoalannya dan beliau bisa menemukan solusi. Ngomong-ngomong, coach Bapak siapa ini? Bu Juju. Cucunya sudah kayaknya udah hadir tadi, kayaknya udah nelfon. Oh itu dia. Juju sini dulu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak Agus. Damang. Alhamdulillah. Nah, ini berhubung coaching Pak Agus sudah ada gitu ya. Nanti silakan Pak Agus kalau mau melaksanakan coaching dan saya mau izin tetap ada di sini. Apa-apa ya Bu Juju ya. Iya, silakan. Nah, yang Juju ini kemarin telepon saya 2 hari yang lalu Bu Juju ya. Iya. Jadi memang udah lama juga ketemu ya. Iya, hampir 3 bulan ya Pak Agus. Kita tidak ketemu. 3 bulan ketemu kita, jadi kangen juga nih pengen ngobrol-ngobrol. Ya biasanya kita sering ngobrol ya ketika ada acara seperti itu ya Pak Tapi Agus. memang kali ini minta ketemu langsung. Ya. Nah, gini deh, waktu kita kan juga nggak banyak ya. 15 menit. Mungkin 15-20 menit lah ya. Sebenarnya Bu Juju, kemarin saya nggak sempat tanya tuh. Ada persoalan apa sih Bu Juju sebenarnya di sekolah Ibu? Sebenarnya maaf ya Pak Agus, sebelumnya saya mengadakan ingin bertemu seperti ini karena kemarin Pak Agus ditelepon kayaknya sibuk banget ya. Sama aja. Iya Pak Agus. Jadi saya ini ingin bercerita Pak Agus tentang permasalahan di kelas saya Pak Agus. Ada masalah apa tuh di kelas? Saya mempunyai anak yang super aktif sekali. Laki-laki perempuan tuh? Laki-laki Pak Agus. Oh laki-laki ya. Iya, dia suka mengganggu, suka
berjalan-jalan di kelas putar-putar mengganggu temannya. Pas pembelajaran. Iya, pas pembelajaran Pak Agus. Terus apalagi ke anak perempuan. Oh ya, paling jadi korban anak perempuan. Iya, jahil sekali Pak Sudah ada yang Agus. nangis kan tuh anak perempuan. Saya makanya ingin Pak Agus ingin bercerita ke Pak Agus karena setiap hari, hampir setiap hari anak tersebut itu selalu mengganggu temannya, selalu, apalagi perempuan. Kenapa menangis? Itu sama anak itu, seperti iya. itu. Jadi Berarti udah benar-benar ini. iya, sampai saya habis kesabaran Udah terkadang. Seperti Oke. itu. Begitu sebelum nanti kita melangkah ke obrolan yang lebih jauh, Iya. harapan ibu tentang kasus yang ibu ceritakan ini seperti apa sih? Harapan saya Pak Agus yaitu adanya perubahan signifikan terhadap perilaku anak tersebut seperti itu Pak Agus. Biar nggak ganggu lagi. Ya minimal lah tidak mengganggu seperti itu anak-anak, apalagi kepada anak-anak perempuannya ya Pak Agus seperti itu. Kemudian kalau ini kan persoalannya, ada nggak kemungkinan anak itu berubah? Saya lihat. Kalau menurut pandangan Bu Juju? Iya. Menurut pandangan saya karena setiap manusia itu pasti Ya, betul. akan berubah seperti itu ya. Pasti berubah gitu, pasti anak itu berubah. Nah, untuk melakukan perubahan tersebut berarti kan harus ada potensi. Saya yakin Bu Juju punya potensi. Ya. Kira-kira kekuatan apa sih yang ibu benar-benar yakin bahwa kayaknya anak itu bisa saya rubah supaya tidak berperilaku seperti itu lagi? Iya. Kekuatan ibu lah. Iya, dan- kekuatan saya yakin sebetulnya seorang anak itu tidak terlahir seperti kertas putih. Iya, betul. Iya, jadi bagaimana kita merubahnya seperti itu ya. Oh, iya. Iya, terus saya juga yakin pada diri saya Pak Agus karena saya itu memiliki keibuan. Oh ya, Iya. sebab ibuan ya. Iya, terus saya juga sering berkomunikasi dengan wali murid ya. Oh ya, dengan Iya, orang tua siswa. dengan orang tua siswa sering melalui baik itu secara langsung ataupun secara via WhatsApp seperti itu. Jadi saya sering berkomunikasi lah seperti Ya, itu. jadi benar-benar memang punya rasa keibuan, kemudian Iya, relasi dengan orang tua juga ada. Iya. seperti itu Pak Agus. Nah, dari kekuatan itu kira-kira ada hambatannya nggak sih menunjuk yang kemungkinan agak susah nih? Kalau maksudnya bukan agak susah, mungkin akan ada hambatan di tengah-tengah itu dalam melakukan perubahan. Iya. Pastinya Pak Agus karena hambatannya saya kira-kira yaitu karena anaknya ini sangat super aktif sekali Pak Oh, Agus. benar-benar aktif sekali. Iya, spesial sekali Pak Agus ini Spesial. anak Nah, sampai spesial, guru yang lain menyerah gitu. Ketika kalau saya ada di Naswa gitu ya, Ya. sering masuk itu, Hmm. ketika itu guru-guru yang teman sejawat saya laporan. Oh, banyak yang laporan. Iya, ini. ibu, anak Anak itu siapa? ibunya gitu ya. Itu tuh Bu, yang itu tuh luar biasa sekali ya Ibu. Iya, kata saya seperti banyak yang mengeluhkan seperti itu Pak Cuma karena Agus. ibu punya sifat keibuan jadi Iya. tidak pengen. Saya juga kan seorang gurunya ya, Ya, jadi betul. saya menjiwai anak tersebut seperti itu. Tahulah ya. Tahulah karakter dia seperti itu. Rasanya tantangannya mengajak anak tersebut seperti itu Oh, Jadi dari berkonsultasi. anaknya sendiri. Anaknya tersebut lah diajaknya agak susah seperti itu Iya. Pak. Jadi sebenarnya begitu kan, kekuatannya sudah ibu tahu nih, hambatannya sudah ibu tahu nih. Nah sekarang kita balik ke Iya. rencana ibu nih. Hmm. Udah gambar loh sekarang rencana Ya. ibu. Kira-kira anak ibu bisa berubah dengan cara apa sih sebenarnya? Rencana saya Pak Agus, saya akan memberikan bimbingan konseling Oh, counseling ya. terhadap anak tersebut gitu, Ya. pendekatan lah secara intens seperti itu. Terus saya juga akan mendalami masalah ini dengan segitiga restitusi. Oh, pakai segitiga restitusi. Iya, biar saya lebih spesifik Biar anaknya lagi juga bisa melakukan mengungkapkan refleksi ya. ya apa yang sebenarnya apa sih
perilaku apa yang membuat dia seperti ini, Ya, betul. seperti itu mungkin Pak Agus. Kalau pihak lain mungkin ada yang ibu datangi, apa hanya anak itu aja gitu? Oh, tentunya saya membutuhkan orang lain juga seperti lain, itu. ya. Yang utama sih kepada ada teman rekan sejawat saya. Oh, yang bisa membantu ya. Dia kan sudah mengajar di waktu kelas 1 anak tersebut. Sudah seperti tahu, itu. sudah tahu Ya, ya. sudah tahu mungkin karakter dia itu seperti apa. Saya ingin mencari tahunya seperti itu kepada rekan sejawat saya. Apakah perilakunya di kelas 1 seperti ini, apa hanya di kelas 2 ini yang ingin, rasanya seperti saya anak tersebut ingin mencari perhatian seperti itu. Iya. Mungkin ya. Terus Pak Agus, saya juga akan memanggil orang tuanya atau saya akan datang langsung mengobrol gitu ya, mencari tahu apakah anak ini kurang kasih sayang atau dari keadaan ekonomi atau apapun itu, saya akan mencari tahunya seperti itu Pak Agus. Ya, jadi sebenarnya berjujur sudah banyak yang direncanakan ya. Iya. Kalau saya garis bawahi, yang pertama ibu akan melakukan konseling secara khusus, intens. Berarti bisa tiap hari ada treatment. Iya, pendekatan Kemudian seperti itu. ada dibantu juga oleh rekan guru yang pernah mengajar anak tersebut. Dan terakhir ya orang tua juga ya. Iya. Itu memang penting artinya. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi yakin lah jujur pasti berhasil. Insya Allah, yakin. Saya juga harus yakin pada diri saya sendiri seperti itu Pak. Nah, ini karena waktu juga. Iya. Kira-kira kapan nih Bu Juju mau lakukan konseling, menghubungi rekan kerja Bu Juju, orang tua? Kira-kira apa dilakukan ini? Yang pastinya besok saya langsung eksekusi Pak. Biar cepat terselesaikan. Biar cepat menemukan ujungnya seperti apa. Iya, seperti itu kayaknya. Langsung besok saya akan menghubungi teman sejawat saya seperti itu, rekan sejawat. Saya akan langsung datang kepada orang tuanya juga seperti itu. Besok insya Allah saya akan laksanakan. Lebih cepat, lebih baik. Iya, lebih cepat, lebih baik. Ya, jadi dari obrolan tadi sebenarnya ada beberapa hal yang akan jadi masalahnya sudah ditentukan, kemudian hambatan, kekuatan yang sudah muncul, yang direncanakan sudah ada. Nah, perasaan Bu Juju nih di akhir obrolan kita nih, sudah dapat solusi belum nih? Kemudian apa nih kira-kira akan dilakukan? Iya. Alhamdulillah Pak Agus, perasaan saya ketika sudah ngobrol sama Pak Agus, jadi merasa beban saya itu hilang gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terus tidak sengaja Pak Agus, saya waktu di rumah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan anak seperti ini, seperti itu. Alhamdulillah, makanya saya sering berkomunikasi dengan Pak Agus. Cuma 3 tuh kan, ada 3. Iya, makanya saya sering menelpon Pak Agus, saya sering curhat terhadap permasalahan saya. Alhamdulillah Pak Agus, hari ini saya menemukan solusinya, yaitu saya harus mengadakan bimbingan konseling ya kepada anak tersebut, terus secara intens juga, terus pendekatan kepada orang tuanya, bagaimana perilaku dia sehari-hari di rumahnya. Terus saya juga memerlukan rekan sejawat ya untuk perbandingan sikap dia seperti di kelas 1 sama dengan di kelas 2, sehingga saya bisa menemukan permasalahan, solusinya untuk merubah perilaku anak tersebut seperti itu. Udah kan? Iya, alhamdulillah. Iya, Pak Bu Ani luar biasa sekali Pak Agus. Alhamdulillah ya Bu Juju. Iya. Ternyata di akhir juga Bu Juju sendiri bisa menyimpulkan bagaimana apa juga yang harus dilakukan. Mungkin ya obrolan kita harus disudahi karena kebetulan saya juga harus masuk ke kelas. Iya. Gitu. Mudah-mudahan persoalan Bu Juju bisa segera terselesaikan. Mudah-mudahan yang paling penting anak itu bisa berubah. Amin, amin, amin. Bagus, itu yang saya harapkan, yang utamanya itu yang saya harapkan ya, adanya perubahan perilaku anak ke arah yang lebih baik seperti itu. Oke.
Salam buat teman-teman di sekolah. Iya, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, terasa bagus ya. Tadi sudah melaksanakan coaching gitu ya. Ternyata setelah saya amatin tadi Pak Agus sebagai coach, terus Bu Juju sebagai coaching gitu ya. Alhamdulillah berjalan lancar gitu ya. Relax lah ini. Iya, relax gitu. Tetapi gimana nih Pak? Menurut Pak Agus performa Pak Agus tadi? Oh iya, kalau menurut saya tidak lebih berarah ke mengajukan pertanyaan berbobot karena memang hadir penuh dan mau mendengar pun itu sebenarnya sudah bisa melakukan. Karena dari hasil obrolan tadi Bu Juju akhirnya bisa menemukan tuh, oh solusinya harus ini harus gitu kan. Jadi semua indikator yang saya sampaikan dari awal juga kayak terpenuhi. Dan insya Allah alur kita pun juga muncul dari pas coaching gitu. Boleh tidak Pak saya menyampaikan hasil nih pengamatan saya tadi? Buat supaya masukan buat saya juga. Iya. Nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar, gitu ya Pak. Kompetensinya semua sudah terlaksana dengan baik. Pak Agus sudah hadir penuh gitu ya, hadir penuh buat coaching, kemudian mendengarkan aktif Pak Agusnya, dan sama sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi Pak Agus itu sudah mempunyai pertanyaan yang bagus yang mendorong coach itu bisa berpikir sendiri gitu ya, memecahkan masalahnya sendiri gitu. Udah bagus. Alur tirtanya juga sudah ada ya. Dimulai dari tujuannya Pak Agus sudah menyampaikan tujuan tadi gitu ya. Mengidentifikasi masalah juga sudah, mendorong buat rencana aksi sudah, tanggung jawab juga sudah gitu. Nah nanti kedepannya nih Pak, kedepannya kompetensi yang mana nih Pak yang ingin Pak Agus kembangkan lagi nih? Sebenarnya semuanya pengen dikembangkan karena juga saya belum terlalu ini, tapi mungkin yang akan saya dalami yang pertama lebih mendengar aktif, lebih sensitif gitu. Sebenarnya arah coach itu arahnya kemana. Kemudian yang kedua ya menggali bagaimana pertanyaan berbobot itu bisa membangkitkan motivasi mereka gitu. Kedua itu yang ingin saya kembangkan sebenarnya. Oke, bagus. Nanti ke depannya insya Allah pasti berhasil gitu ya Pak. Dan tidak terasa Pak, ini saya harus masuk ke kelas, ada kesibukan lagi. Tapi kapan-kapan kalau Pak Agus coaching lagi, jangan lupa panggil saya lagi gitu ya. Pasti saya kabarin juga. Saya senang jadi observernya Pak Agus, tapi kita saling aja. Nanti ketika saya coaching Pak Agus saya panggil buat jadi observer gitu ya. Terima kasih ya Pak Agus. Terima kasih banyak juga mau direpotkan. Sukses selalu, ya sehat selalu. Nah gitu ya Pak. Yuk, assalamualaikum. Salam.